Ternyata bukan Jakarta. Ternyata bukan DKI Jakarta yang bakal jadi ajang penugasan berikutnya buat Pak Basuki Cahayapurnama, buat Pak Ahok dari PDI Perjuangan. Ternyata setelah dihitung-hitung dengan lebih matang, ternyata ajang pertarungan yang dirasa pas, pastinya berat, namun punya peluang menang yang besar. Ajang pertarungan tersebut adalah pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Makanya sekarang ini, nama Pak Ahok pun sudah mulai digadang-gadang buat maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara, salah satu provinsi yang dianggap penting, yang dianggap sebagai kandang banteng oleh PDI Perjuangan. Sebagai gambaran, ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran, pada pemilihan legislatif lalu, PDI Perjuangan mendapatkan 21 dari 100 kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Memang PDIP ada di posisi kedua. Di Sumut, kali ini Partai Golkar yang jadi pemenang pemilihan legislatif dengan memperoleh 22 kursi di DPRD Provinsi. Akan tetapi, tetap saja, pastinya eksistensi PDI Perjuangan di Sumatera Utara masih tetap kuat. Dengan perolehan 21 kursi dari 100 kursi DPRD Provinsi, itu berarti PDI Perjuangan bisa mengajukan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur sendiri, tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun. Nah, makanya kalaulah Pak Ahok jadi mendapat rekomendasi dari Ibu Mega, sang Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah pasti, sudah otomatis Pak Ahok bakal maju di Pilkada Sumut. Dan menariknya nih, ini menariknya pertarungan di Sumut nanti. Menariknya kalau benar Pak Ahok maju di Pilkada Sumut dengan dukungan PDI Perjuangan, maka dia akan berhadapan dengan si anak emas. Dia bakal berhadapan dengan menantu dari Pak Jokowi. Dia akan berhadapan dengan ayah dari cucu-cucunya Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution, Wali Kota Medan saat ini yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu, putri dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, gimana? Bakal seru kan? Kali ini, tahun ini, Pilkada Sumut bakal benar-benar jadi ajang pertarungan kelas berat. Jadi ajang pertarungan tokoh-tokoh nasional. Sumut bakal jadi ajang pertarungan yang penuh gengsi di antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Walaupun Sumatera Utara adalah kandang banteng, di sini PDI Perjuangan punya dukungan masyarakat yang kuat. Selalu dapat jumlah kursi yang banyak di DPRD Provinsi, tapi ironisnya, PDIP hampir belum pernah berhasil menempatkan kadernya di jabatan gubernur. Satu-satunya gubernur Sumut asal PDIP adalah Rudolf Pardede, yang menjabat selama 2 tahun saja, yaitu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Itu pun Pak Rudolf diangkat ke jabatan tersebut karena Gubernur Tengku Rizal Nurdin meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala di tahun 2005. Sebelum diangkat menggantikan Pak Tengku Rizal, Pak Rudolf adalah wakil gubernur. Setelah itu selama 16 tahun terakhir, belum ada lagi kader PDI Perjuangan yang berhasil menang di Pilkada Sumut. Padahal bukan berarti PDI Perjuangan selama ini nggak berjuang keras loh buat menang di Sumatera Utara. Dalam Pilgub Sumatera Utara yang terakhir di tahun 2018, PDI Perjuangan mencalonkan salah satu kader terkuatnya ketika itu, yakni Jarod Saiful Hidayat, mantan Bupati Blitar dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Jarod adalah wakil dari Pak Ahok di Jakarta. Dia juga sempat menjadi gubernur Jakarta sebentar selama 5 bulan, sewaktu Pak Ahok masuk penjara. Tapi sayangnya waktu itu Pak Jarod kalah dari Pak Edi Rahmayadi yang berlatar belakang tentara dan didukung oleh Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Posisinya waktu itu dalam head to head di antara Pak Edi dan Pak Jarod, Pak Edi yang didukung banyak partai menang dengan 57,58% suara. Sementara itu Pak Jarod yang cuma didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, dia mendapatkan 42,42% suara. Nah, makanya kalau kita melihat hasil perolehan suara Pak Jarod di tahun 2018 yang mendapatkan 42,42% suara, bisa jadi
ini merupakan modal yang besar buat Pak Ahok untuk maju dan bisa menang. Asalkan suara Pak Jarod di tahun 2018 masih solid terawat sampai sekarang. Peluang Pak Ahok buat mengalahkan dua lawan terberatnya, yakni petahana Edi Rahmayadi yang didukung oleh Partai Gerindranya Pak Prabowo dan Bobi Nasution yang didukung oleh Partai Golkar, peluang Pak Ahok sungguh besar. Sebab sudah pasti suara pendukung Pak Edi nggak bulat lagi dan sudah tergerogoti oleh menantunya Pak Jokowi. Nah, jadi gimana? Kalian mulai semangat menatap Pilgub Sumut di bulan November nanti? Teman-teman warga Sumut, gimana nih pendapatnya? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini, Pilgub Sumut 2024 bakal berbeda. Dia bakal jadi arena pertarungan para gajah. Ada Pak Ahok yang didukung oleh Ibu Mega, ada Pak Edi Rahmayadi yang kemungkinan didukung oleh Pak Prabowo, dan ada juga Bobi Nasution yang didukung oleh Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang bakal menang?